saya hormati Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan diseminasi dari program PKG PJOK dari Bapak Bernardus Pati, di mana kegiatan ini sebagai salah satu tahapan bagi peserta PKG. Untuk itu, dengan tidak memperpanjangkan kata, mari kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Ibu Maya diminta untuk memimpin doa. Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami akan melakukan kegiatan kami. Kami mohon terangilah Roh Kudus-Mu agar kegiatan kami pada pagi hari ini berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Maya yang sudah memimpin doa untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Bogus kesempatan di Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat bagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama dapat menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat dan perlindungannya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini untuk melakukan satu kegiatan, yang mana kegiatan ini yang akan dibawakan oleh teman kita Pak Bernard yang sekarang lagi kegiatan program pengembangan kompetensi guru mata pelajaran PJOK. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan hari ini diseminasi rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru PJOK, di mana di sini Pak Bernard telah mengikuti kegiatan ini. Pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Jadi minta kesediaan teman-teman kita semua, mari kita ikuti kegiatan ini sehingga kegiatan yang dilakukan benar-benar bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran ke depan yang lebih berdampak pada murid. Dan kegiatan ini juga dapat mengembangkan diri dan menghadirkan bagaimana pembelajaran yang lebih efektif, secara inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Dengan memohon berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan kegiatan ini dibuka secara resmi. Baik, terima kasih Bapak Bogus yang sudah membuka kegiatan diseminasi. Selanjutnya, mari kita mengikuti bersama paparan materi rencana tindak lanjut dari Bapak Bernardus.
kesempatan ini. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang paling pertama, sebelum saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan RTL, rencana tindak lanjut kegiatan PKG, perlu saya menggambarkan bahwa ini diaktif kegiatan. Jadi kegiatan PKG kami dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dan ini dimasuk bulan terakhir. Jadi bulan terakhir kami ditugaskan untuk melakukan rencana tindak lanjut. Dan rencana tindak lanjut ini nanti akan disampaikan dan kemudian untuk menjadi program di sekolah dan kemudian untuk kita lakukan secara bersama-sama. Dan mungkin untuk kegiatan RTL ini yang saya buat ini mungkin lebih diprioritaskan itu mungkin di saat di kurikulum merdeka yang berkaitan dengan P5 ini. Mungkin itu bisa kita masukkan untuk menjadi kegiatan bersama. Jadi baik, yang pertama untuk kegiatan diseminasi RTL ini kurang lebih selama 3 bulan dan kami mengikuti itu baik lewat luring maupun daring yang dilakukan selama 1 minggu di Baik. Jadi itu ada satu kegiatan menjadi proyek yang itu harus kami lakukan. Jadi di sini saya mengambil temanya itu tentang permainan sepak bola atau permainan bola kaki. Terus kemudian saya sendiri dan itu dilakukan di sekolah sendiri di SMA Negeri 1 Polowai. Oke, baik. Jadi itu gambaran tadi. Kemudian yang berikut latar belakang dari kegiatan diseminasi ini. Yang pertama itu PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Itu yang pertama. Terus kemudian yang berikut, sepak bola dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan teman, selain itu bermain sangat digunakan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Jadi untuk di PJOK ini lebih menekankan pada yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Terus kemudian yang berikut, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam olahraga sepak bola. Terus yang berikut, sebagai bagian dari promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh komunitas. Jadi ada poin-poin penting yang paling substansi di dalam kegiatan itu adalah bagaimana siswa itu dia di samping dia mengembangkan skill, keterampilan juga di samping itu juga bagaimana dia bisa mempromosi kesehatan dia terbaik. Terus kemudian sebagai bagian adanya pertandingan bola kaki dapat merangsang minat siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah secara umum. Nanti mungkin ini dilakukan kegiatan tapi nanti bulan sebentar baru kita sepakati kira-kira bulan berapa yang kita harus lakukan. Terus yang berikut, memperkuat rasa kebersamaan dan identitas antar anggota tim atau anggota sekolah. Jadi kalau dalam sepak bola, jadi sangat mustahil satu orang melakukan pertandingan dia bisa memenangkan sebuah pertandingan, itu sesuatu yang mustahil. Tapi sepak bola itu bagaimana kita membangun sebuah teamwork, bagaimana membangun sebuah kerjasama tim, kemudian di situ kita saling bahu membahu untuk memenangkan sebuah pertandingan. Itu mungkin filosofi dasar dari permainan sepak bola. Oke, kita lanjut di slide berikut. Terus yang berikut di tujuan program. Jadi yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan dasar dalam olahraga bola kaki. Keterampilan dasar itu misalnya menendang, kemudian menggiring, mengontrol, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dalam kategori keterampilan dasar.
Terus kemudian meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan melalui aktivitas olahraga yang aktif. Jadi kalau diistilahkan, kalau di olahraga itu ada namanya istilah mensana in corpore sano. Jadi mungkin ini istilah-istilah yang artinya bahasa kita dengar dulu di masa kita di sekolah itu bahasa Latin. Dan itu artinya bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat terdapat jiwa yang kuat. Jadi bagaimana membuat supaya tubuh sehat supaya jiwanya bisa lebih kuat. Terus yang berikut mengajarkan pentingnya bekerja sama sebagai tim dan bagaimana dan berkomunikasi efektif dalam lapangan. Jadi di poin ini, jadi mengajar kita bagaimana untuk tidak boleh terjadi miskomunikasi di dalam lapangan. Jadi kita mengajar untuk ketika kita bermain atau kegiatan apa yang sifatnya dengan permainan atau perlombaan atau pertandingan, di situ tetap kita menjalinkan komunikasi. Di lapangan juga kita tetap melakukan komunikasi, baik itu dengan sesama pemain maupun juga dengan komunikasi dengan pelatih. Terus yang berikut mendorong pemahaman bahwa keberhasilan tim lebih penting daripada pencapaian individual. Jadi sederhananya dalam sepak bola itu kita kemenangan itu menjadi kemenangan tim dan kekalahan itu menjadi kekalahan tim. Jadi tidak ada yang ketika kalah, woi kau pelatih salah atau misalnya, woi kau pemain salah. Jadi itu berlaku di komunitas apa saja, baik itu di olahraga maupun juga dalam sebuah komunitas di sekolah juga mengalami hal yang sama. Terus yang berikut, mendorong minat dan partisipasi dalam olahraga sebagai bagian dari budaya hidup sehat. Saya rasa ini jelas bahwa namanya olahraga kita mengatur supaya sehat. Oke, yang berikut kita next di slide berikut. Oke, kita lanjut dulu. Jadi baik, kita sudah masuk di slide capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama itu tujuan pengembangan keterampilan fisik. Capaian, peserta dapat melakukan menendang, mengiring dan mengontrol bola dalam teknik yang benar. Terus kemudian langkah-langkah. Yang pertama itu pelatih rutin untuk mengajarkan teknik-teknik dasar sepak bola. Jadi jelasnya bahwa sebelum kita mengajarkan mereka untuk bermain yang baik di lapangan, tapi paling tidak kita dasarnya itu harus kita ajarkan pasti mereka bisa mengerti maknanya menendang, maknanya mengontrol dan lain-lain. Terus yang berikut sesi latihan fokus pada keterampilan menendang, mengiring, mengontrol itu sudah. Terus yang berikut hasil yang diharapkan untuk peningkatan keterampilan individu peserta dalam aspek-aspek teknis bola kaki. Jadi soal teknik-teknik ini kan hal teknis saja menendang, mengiring saja yang saya sudah sampaikan tadi. Terus kemudian tujuan pembentukan semangat kompetisi yang sehat. Yang pertama capaian, peserta memahami pentingnya kompetisi yang sehat dan sportivitas. Jadi kita mengajarkan mereka untuk bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai fair play-nya, itu sportivitasnya. Terus yang berikut langkah-langkah pembinaan nilai-nilai fair play dan etika olahraga. Jadi sebelum pertandingan paling tidak pemain itu harus kita dibekali. Bekal artinya bahwa mereka bukan hanya soal bahwa ketika kita bertanding lapang, tapi bagaimana soal etikanya itu. Harus bisa menerima kekalahan dan juga harus bisa menghargai lawan. Jadi sampai nanti sebuah persahabatan pasti kasih kartu merah, pemain kena kartu, wasit kena putih. Itu kebiasaan yang sering yang terjadi seperti itu. Karena memang dasarnya pemainnya tidak memiliki hanya memiliki keterampilan, tapi etikanya kemudian pengetahuan yang berkaitan dengan olahraga itu masih sangat ada. Terus yang berikut menekankan pentingnya menghormati lawan dan yaitu jelas. Jadi
dalam pertandingan itu kita jadikan bukan hanya lawan pertanding, tetapi kita jadikan itu menjadi kawan pertanding. Di samping jadi lawan kita berkompetisi dan juga kita jadikan itu sebagai sahabat kita di dalam lapangan untuk kita berkompetisi. Yang berikut tujuan itu soal promosi, kolaborasi dan kerja tim. Yang jelasnya bahwa kita mengurus sebuah kegiatan itu harus butuh bagaimana soal kerja tim yang solid, istilahnya teamwork. Jadi kalau kita tidak melakukan kerja tim itu orang bilang sesuatu hal yang sangat mustahil. Terus yang berikut langkah-langkah latihan tim yang fokus pada taktik, teknik dan kerjasama. Terus yang berikut aktivitas yang mendorong kolaborasi di luar lapangan. Kolaborasi dalam artinya bahwa sebelum kita bertanding kita harus menyampaikan mereka hal apa yang terjadi di lapangan. Terus kemudian di dalam lapangan, jadi mengajak mereka untuk saling mendengar pemain dan kemudian berkomunikasi juga dengan di luar lapangan. Misalnya pelatih menginstruksikan apa, mereka juga mendengarkan. Matanya melihat lawan, melihat bola, telinga mendengarkan arahan dari pelatih dan pemain. Terus kakinya juga terus bergerak. Terus yang berikut hasil yang diharapkan peningkatan keterampilan kerjasama tim dalam aspek-aspek teknis bola. Jadi kerjasama tim ini kan misalnya ada tim ini, ada 3K-nya di dalam. Jadi bisa ada pemain yang cedera berat itu harus bisa ditangani oleh ketiga-K atau tim orang lain yang membantu. Kemudian yang berikut tujuan pengenalan kepada olahraga sebagai gaya hidup. Capaiannya itu peserta menunjukkan minat untuk berolahraga. Terus yang berikut langkah-langkah mendorong partisipasi dalam kegiatan olahraga selain turnamen. Jadi kita mengajarkan mereka itu bukan pada turnamen, tapi ada kegiatan lain atau misalnya pada saat kita latihan atau apa, kita terus mengajar mereka terus bagaimana memberi edukasi tentang soal budaya sosial dan lain sebagainya, bagaimana kita menghargai teman atau menghargai di situ ada orang yang bersedia dalam teman dan lain sebagainya. Oke, yang berikut pakai mouse tembak mouse. Oke, kita next di slide yang berikut struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama itu soal pengembangan program latihan. Itu latihan dilakukan rutin setiap Rabu dan Jumat sore untuk meningkatkan keterampilan teknis, kekuatan fisik dan kerjasama tim. Jadi itu untuk waktu latihan. Terus kemudian yang berikut target. Target di sini dan artinya bahwa selama ini yang kita lakukan di sekolah saat misalnya kegiatan bola bahasa ada pertandingan itu biasanya bapak ibu guru yang mengurus kegiatan baik itu dari panitia kemudian juga dengan urusan-urusan lain biasanya bapak ibu yang head. Tapi di sini setelah kemarin saya mengikuti kegiatan di sana dan itu diajar bagaimana supaya kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka menyelenggarakan sebuah kegiatan dari perencanaan sampai kepada eksekusi atau mereka proses sampai kepada yang terakhir di evaluasi. Jadi di sini target yang pertama itu pengurus OSIS sebagai panitia pelaksana. Jadi mungkin di kegiatan-kegiatan yang akan datang, kalau misalnya untuk kegiatan di olahraga itu kita beri kesempatan untuk siswa dalam hal ini adalah OSIS untuk mereka yang mengikuti kegiatan. Terus kemudian UKS ini sebagai tenaga medis yang biasa istilahnya dengan 3K. Terus yang berikut sasarannya itu peserta didik dan kita semua peserta didik itu kelas 10, 11 dan 12 sebagai peserta lomba. Terus kemudian di situ ada manajer tim, pelatih, supporter dan lain-lain. Nanti untuk kepanitiaan nanti itu ada banyak seksi yang harus kita bentuk kalau misalnya itu kegiatannya dilakukan. Itu dari kalau misalnya dalam sepak bola itu situ ada manajer tim, terus kemudian ada pelatihnya, di situ ada ofisialnya, di situ ada seksinya bagian urus supporternya, terus itu ada
P3K-nya yang dia bertugas khusus untuk mengatasi, menangani hal-hal yang bersifat dengan perubahan dan lain-lain. Terus kemudian di situ ada, kalau bisa, di situ ada kameramen. Dia semacam reporter yang kemudian untuk meliput kegiatan pertandingan itu. Meliput kegiatan. Terus dengan ditambah dengan seksi yang lain. Terus yang berikut pengaturan program dan mitra. Yang pertama tuh latihan peserta. Di situ wasit, hakim garis itu dilakukan hari Rabu sore yang akan dibimbing oleh guru PJOK. Jadi sebelum pertandingan, yang jelasnya bahwa guru PJOK atau saya sendiri, saya melakukan briefing yang berkaitan dengan materi dalam pertandingan, misalnya materi tentang perwasitan. Jadi saya melakukan briefing tentang hal-hal apa yang menjadi tugas wasit utama, hal-hal apa saja yang menjadi tugas untuk asisten wasit. Kemudian sampai kepada IT pertandingan, itu ya saya harus dapat dan didengar. Terus yang berikut latihan laporan kegiatan. Nah, jadi kalau latihan laporan kegiatan, di situ kita kolaborasi lintas minat. Jadi kegiatan olahraga ini, misalnya laporan kegiatan, itu pembawa acara, pencatat skor, pertandingan pada hari Kamis, itu bisa dibimbing oleh guru bahasa Indonesia dan guru matematika. Misalnya teknik pembuatan laporan kegiatannya, itu bisa koordinasi dengan guru bahasa Indonesia, soal dia punya mekanismenya, dia punya urutannya seperti apa, itu bisa guru bahasa Indonesia melakukan penjelasan. Terus kemudian pembawa acara juga sama, itu bisa guru bahasa Indonesia juga bisa mengajarkan mereka bagaimana cara membuat susunan acara dan lain-lain. Terus kemudian yang berikut pencatat skor. Pencatat skor sini kan yang berkaitan dengan angka-angka. Jadi kalau berkaitan dengan angka-angka ini mungkin yang lebih memahami sih bisa ada guru fisika, di sini ada pasti, atau bisa ada guru matematika. Jadi di situ bisa bagaimana cara membuat skor. Kemudian juga bagaimana cara menghitung poin di dalam pertandingan. Juga itu yang lebih spesifikasi itulah tapi guru yang mengajar di bidang eksakta. Terus yang berikut latihan tari menyanyi untuk mengisi acara pembuka dan penutup kegiatan dibimbing oleh guru seni budaya pada hari Jumat sore. Jadi di situ ada kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Di samping tadi untuk kegiatan sepak bola tadi sebelum acara itu digelar, itu ada kegiatan-kegiatan lain. Misalnya ada tarian, kemudian atau misalnya ada menyanyi-menyanyi. Itu juga bisa dari guru seni budaya, itu dia bisa melakukan pendampingan khusus. Bagaimana melakukan hari kreasi atau kreasi dan lain sebagainya. Terus ada misalnya menyanyi. Jadi sebelum sebuah kontingen datang itu bisa dilakukan menyanyi keyboard. Terus yang berikut dokumentasi pelaksanaan dilakukan pada saat kegiatan turnamen. Jadi itu bisa dibimbing oleh guru teknik bagaimana cara mengambil gambar, bagaimana cara mengambil video. Itu mungkin yang lebih paham adalah guru-guru Terus yang berikut rencana kegiatan, rencana kompetisi. Itu yang pertama jumlah timnya 4 tim. Itu dengan sistem kompetisinya. Karena memang kita di sekolah sini hanya 3 jurusan, kemarin kita lakukan juga 4 tim. Jurusan bahasa, IPA, IPS 1 dan IPS 2. Itu kita jadikan untuk tim yang mengikuti kegiatan kompetisi. Terus yang berikut pertandingan dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai 26 April 2025. Jadi untuk soal jadwal pertandingan ini mungkin sebentar baru kita diskusikan soal yang berkaitan dengan jadwal ini, atau mungkin pasar bulan April kita akan kita ini bisa kita geser di bulan berapa? Kalau kita lihat tadi. Terus yang berikut tempat pelaksanaan yang jelasnya dilakukan di sekolah karena kita juga ada aset
lingkungan pun ada, lapangan pun ada, itu kita gunakan. Terus yang berikut untuk peraturan pertandingan, kita ikut peraturan pertandingan PSSI ya sudah. Baik, kita lanjut di slide yang berikut. Yang berikut soal aset yang dimiliki. Yang pertama, aset yang dimiliki di lembaga ini, di sekolah ini, itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu aspek modal manusia. Jadi kita melakukan kegiatan yang jelasnya mesti ada manusia, dan manusia itu adalah modal utama. Jadi kita melakukan apa saja jelasnya ada manusia. Dan manusia ini di dalam sekolah lembaga itu ada dia punya top manajernya, ada dia punya anggota, peserta dan lain-lain. Yang pertama sini, yang pertama guru olahraga untuk mengorganisir dan mengelola pertandingan bola kaki dengan baik. Itu saya sendiri yang melakukan untuk mengorganisir. Terus yang berikut, guru pindah studi lain yang dapat berkolaborasi dan melatih kegiatan lain selain turnamen. Itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu soal kolaborasi dari beberapa guru mata pelajaran. Jadi ini bukan hanya guru PJOK, tetapi beberapa guru mata pelajaran. Kita sama-sama bahu-bahu untuk kita bisa menyukseskan kegiatan ini. Terus yang berikut, kepala sekolah itu selaku penanggung jawab. Itu dapat mendukung kebijakan dan program tersebut. Yang jelasnya bahwa dalam satu lembaga seperti ada kepala yang untuk mengamankan itu harus disetujui oleh kepala. Program apa saja, kalau tidak harus mengatur kepala kalau sebagai koordinator. Terus kemudian peserta ini berbakat yang dapat menjadi tutor sebaya. Jadi tutor sebaya ini daratnya kalau misalnya yang saya biasa sering lakukan di lapangan itu kan bisa ada siswa yang menurut penglihatan saya bahwa dia punya kemampuan agak lebih, dia bisa memberi latihan kepada teman-teman atau mungkin ada yang mungkin belum memahami seperti sesuatu dia bisa melakukan latihan. Yang berikut aset fisik. Jadi aset fisik ini berkaitan dengan prasarana. Jadi di sekolah ini ada lapangan bola kaki, ada lapangan bola voli ada. Kemudian ada sarana, di situ ada tenis meja, ada perlengkapan lain-lainnya itu ada kalau kita apa ada. Di lapangan itu kita gunakan untuk latihan. Terus yang berikut sarananya itu ada bola yang kita gunakan untuk latihan. Terus yang berikut modal lingkungan. Jadi lingkungan yang jelasnya bahwa kita melakukan pertandingan kita butuh juga lingkungan yang bersih, kemudian juga butuh juga udaranya yang segar. Jadi kalau kita melakukan pertandingan atau kita bermain di situ udaranya kotor atau misalnya debu, itu sangat mempengaruhi kita punya kondisi kesehatan. Terus yang berikut untuk biayanya, di situ ada modal finansial, itu ada dana bos atau komite. Dana ini untuk menghandle kegiatan di sekolah. Oke, yang berikut kita lanjut di slide yang berikut. Rencana dan evaluasi. Di situ ada observasi langsung. Jadi melibatkan pengamatan langsung dalam atau selama pertandingan untuk menilai keterampilan teknis taktik pemain. Kemudian yang berikut buat laporan evaluasi yang mencakup temuan utama, rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah pengembangan. Jelasnya bahwa dalam satu kegiatan itu sebelum itu kita merancang mendesain kegiatan, terus kemudian setelah kegiatan itu berjalan, dan akhirnya kita harus melakukan semacam ada evaluasi. Jadi mana-mana yang berhasil, mana yang ada kendala, yaitu perlu kita evaluasi kita melakukan. Terus yang berikut, videonya agak kabur. Itu wawancara dengan pemain dan pelatih. Jadi ini sudah sepertinya kita filteri atau juga. Jadi setelah bermain itu kan ada wawancara. Jadi wawancara ini sebelum itu kan besar wawancara, sesudah pertandingan itu wawancara pemain yang itu masih menentukan aja sebelum pertandingan itu wawancara. Terus setelah itu wawancara juga dengan pelatih. Di sini misalnya coach Pak Aster yang menangani tentang bola itu bola voli. Jadi setelah pertandingan
Jadi orang datang wawancara, bagaimana hasil pertandingan tadi, kira-kira sampai di mana, bagaimana. Jadi itu kurang dan lebihnya itu yang berkaitan dengan evaluasi. Yang berikut, kemungkinan tantangan. Di situ yang pertama tantangan menjadi kaki. Pertandingan sepak bola di tingkat SMA seringkali diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Jadi itu nanti kita integrasikan mungkin dengan Helina, baru kita sambungkan itu bersama-sama, kita bisa kolaborasi. Oleh karena itu memadukan pertandingan dengan tugas akademis atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bisa menjadi tantangan. Jadi bagaimana kita mensinkron dengan beberapa kegiatan itu bersama. Yang berikut, solusi atas tantangan. Yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan pertandingan di tingkat SMA dapat melibatkan koordinasi yang baik dengan komunitas belajar sekolah. Jadi kita melakukan kegiatan itu, paling tidak saya sebagai guru olahraga harus melibatkan Bapak Ibu dulu untuk bisa diskusikan bersama tentang hal apa saja hal yang sama yang kita siap. Terus kemudian soal tantangan. Jadi tantangan ini biasanya kalau bisa ada masalah atau misalnya ada bencana dan lain sebagainya, atau bisa pertandingan kita gelar di pasar musim hujan, itu bagian dari masalah yang harus kita pecahkan, selesaikan bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan itu. Terus yang berikut ada ya cedera, itu juga bagian dari tantangan. Termasuk bola merupakan olahraga yang memiliki tingkat cedera yang sangat tinggi. Yang tidak cedera itu kecuali 1, itu yang tidak cedera. Tapi kalau kita sepak bola voli itu sudah olahraga yang kompetisi tingkat, ya apa dia punya fisiknya sangat tinggi dan bentrokan fisik juga sangat rentan. Jadi sering sekali kalau bisa pemain mengalami cedera. Jadi itu harus kita bagaimana cara mengatasinya. Terus yang berikut, untuk solusinya dengan pemain-pemain yang cedera di lapangan itu adalah P3K. Itu segala pertolongan pertama untuk pemain yang cedera. Itu bisa P3K yang ditugaskan baik dari sekolah UKS maupun juga dari pihak puskesmas. Yang kita membangun komunikasi dengan mereka untuk bagaimana mereka bisa datangkan dan mereka punya kelengkapan itu untuk membantu pemain dan Oke, jadi itu saja kurang dan lebih untuk pemaparan tindak lanjut diskriminasi tingkat PJOK kurang lebih seperti itu. Mungkin dari pemaparan ini kurang jelas atau mungkin ada banyak mengalami hal-hal yang tidak sesuai itu, bisa mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf untuk melanjutkan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad selaku peserta dari pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang sudah menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG kemarin dan topik yang diangkat oleh beliau berkaitan dengan permainan bola kaki. Dan mungkin topik ini adalah salah satu topik yang tren, yang mana memiliki simpatisan yang paling banyak berkaitan dengan urusan olahraga. Oke, materinya sudah dipaparkan berkaitan dengan program yang akan dilanjutkan oleh beliau, dan beliau meminta dukungan kita semua. Untuk itu, pada tahapan berikut kesempatan diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan kritik, saran ataupun pertanyaan, sehingga dalam proses persiapan hingga pelaksanaan semuanya bisa dijalankan dengan baik. Untuk itu kesempatan saya buka 2 termin, tapi untuk termin pertama diberi kesempatan 3 orang. Kalau masih ada
kalian rekening dua. Tapi kalau pertama tidak memiliki orang, sudah pasti rekening dua tidak dilanjut. Untuk itu kesempatan untuk memberikan kritik, saran atau bertanya diberi seluasnya kepada Bapak Pemimpin. Silakan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, memberikan kritik atau saran. Sí, cuánto está. Pemaparan tadi dan belum saya dengar berkaitan dengan proses seleksi para pemain ya, pemain yang menjadi pemain bola kaki dan seorang pemain yang hebat pada kita ada proses seleksinya sehingga itu menjadi itu masuk dari seorang pemain yang baik. Terima kasih saya. Oke, jadi dari Bapak Pus bertanya berkaitan dengan proses seleksi para pemain, di mana dari uraian materi tadi tidak disampaikan. Kemudian ini langsung ditanggapi oleh Ini baik, ini terima kasih kalau sudah menyampaikan. Itu berkaitan dengan soal mekanisme untuk seleksi pemain. Jadi untuk kegiatan ini yang kita lakukan di sekolah. Jadi untuk pemainnya itu kita tidak bisa sebenarnya kegiatan ini untuk kita seleksi di kegiatan selanjutnya, misalnya ada kegiatan aktivitas itu baru. Sehingga momen ini menjadi tempat untuk kita bisa merekrut pemain. Jadi situ kita bisa melihat pemain-pemain yang punya kemampuan atau mereka bisa bermain. Dari situ kita bisa mengakomodir mereka. Nanti baru kita latihan khusus untuk prioritas di event yang lebih tinggi lagi. Itu misalnya kegiatan antar sekolah itu baru kita. Tapi untuk di tingkat turnamen yang melakukan di sekolah ini kita tidak bisa melakukan seleksi. Jadi kita pemain yang tidak bisa bermain, yaitu yang kita diberi kesempatan untuk mereka bermain dan kemudian baru kita lihat soal siapa-siapa atau mereka punya kemampuan baru kita. Jadi itu mungkin kurang lebih dia punya jawabannya itu mungkin baru kita diskusikan. Oke, Oke, baik, terima kasih pendengar sudah menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Kus. Itu Bapak Ibu. Oke, berarti nanti kesempatan kedua diberikan kepada Bapak Guru Cok, terus yang ketiga baru Bapak Guru Cok. Oke, kepada Bapak Guru Cok. Terima kasih ya. Ini berkaitan dengan tadi ada sedikit tersinggung berkaitan dengan tugas daripada seorang pendamping dari beberapa terutama pelatih di dalam menakodai sebuah tim, terutama untuk menjaga mentalitas daripada para pemain. Kira-kira trik apa yang harus dilakukan oleh para pelatih atau guru olahraga untuk bisa memberikan sebuah keteladanan kepada para pemain sehingga dalam kegiatan itu pasti ada benturan. Bagaimana untuk menjaga mentalitas mereka sehingga benar-benar di dalam olahraga itu dikatakan bahwa bisa menjadi profesional. Nah, sportivitas. Bagaimana kita triknya untuk kita menjaga tingkat emosional mereka.
sehingga pasti tidak menjadi sasaran. Tetapi tadi sudah bahwa kalah itu ada kalah tim, menang itu adalah menang tim, bukan orang. Mungkin ketika apa yang harus dilakukan oleh seorang pelatih, di antara apa dan kembali. Oke, baik. Jadi dari Bapak Ucok berkaitan dengan kira-kira tips yang bisa dibagikan kepada pendamping dalam hal ini berkaitan dengan menstabilkan atau menjaga tingkat emosional serta membangun mental dari timnya. Oke, sebelum menjawab langsung saya beri kesempatan kepada Bapak Rufus supaya bisa menjawab sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya sekedar menyampaikan saran saja yang berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Bagaimana proses merekrut setiap pemain yang ada di sekolah. Nah, tentu saja karena kita pada awal semester itu kan awal tahun pelajaran, semua siswa itu kan kita meminta mereka untuk menyampaikan mereka punya bakat dan minat lewat guru kita. Di situ nanti kita langsung tahu memang, oh ya ini siswa ini dia bisa main bola kaki. Nanti guru PJK baru melihat kembali mereka. Itu mungkin hal yang disederhanakan pada saat awal. Kita tahu ini si Ari bisa tahu main bola, jadi dia tahu main bola kaki. Oke, jadi dari Pak Rufus saran untuk Pak Bernard berkaitan dengan seleksi pemain di mana kita punya sekolah dalam awal tahun pelajaran setiap siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan hobi, bakat dan minat mereka masing-masing. Mungkin ini salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh Pak Bernard. Berarti yang harus dijawab ini satu pertanyaan dari Pak Ucok. Silakan. Oke, baik, terima kasih dari Pak Ucok tadi. Pertanyaan yang berkaitan dengan metode bagaimana cara untuk mendampingi atlet ya supaya bisa menjaga soal tingkat emosionalnya di lapangan. Jadi baik, untuk yang menjadi atlet, kalau biasanya yang saya lakukan itu yang paling pertama itu soal attitude, sikap. Kita mengakomodir pemain yang mainnya bagus tapi attitude-nya buruk, itu tidak bisa kita paksakan untuk dia bermain. Itu saya pastikan. Jadi kita bermain bola, saya sudah jelaskan, saya sudah sampaikan bahwa itu soal bagaimana kita bisa menerima. Bisa menerima dalam arti bahwa kalau orang ambil kita ya itu kita pakai, kita harus terima, dan juga sebaliknya. Jadi soal metodenya, bagaimana cara untuk mendampingkan atlet yang jalan sebelum sepanjang latihan, kita selalu memberikan arah-arah mereka yang berkaitan bagaimana soal itu Anda ketika Anda berada di dalam lapangan. Jadi misalnya kita sedang latihan, kita bagaimana menghargai. Di situ ada ya pemain bola kan ada seniornya, ada juniornya itu. Jadi bagaimana kita memperlakukan kau ini junior, kau memperlakukan seniornya itu bagaimana? Dan juga sebaliknya senior. Di situ kita melatih mereka bagaimana mereka saling menghargai dari luar lapangan sampai ke dalam lapangan. Sehingga kita bisa mengurangi tindakan-tindakan yang seperti itu. Jadi sebelum pertandingan, pas saat kita di sesi latihan harian, itu kita melakukan briefing mereka yang berkaitan dengan itu. Sikap mereka, bagaimana berkomunikasi di lapangan, bagaimana berkomunikasi di luar lapangan, bagaimana dia berhadapan dengan orang lebih tua, bagaimana dia berhadapan orang yang usia sebaya, bagaimana dia berhadapan orang yang usianya di bawah dia. Jadi itu sikap-sikap itu yang kemudian kita briefing ketika pada latihan. Sehingga tidak terkesannya individual di dalam lapangan. Kalau sudah muncul sifatnya ego, berarti itu pertandingan tidak jelas. Karena yang pasti jelasnya kita akan amburadul dalam lapangan. Jadi bagaimana kita membuat mereka supaya mereka itu dalam lapangan itu sama-sama satu rasa, satu perjuangan yang sama. Masa saya sampaikan. Jadi tidak ada yang memenangkan ini kan cuma kau kiper sendiri, tidak. Atau menang cuma kau yang penyerang, tidak. Tetapi kemenangan ini kalau misalnya gol itu adalah menjadi kemenangan kita bersama, kita bereforia, kita
senang-senang bersama. Jadi kalau kita kalah juga kita bersedih bersama-sama. Tidak ada yang kekalah itu kau yang pelatih atau kekalah. Jadi poin-poin sikap-sikap itu yang perlu ditanamkan sebelum kita melakukan pertandingan. Dan juga pada saat pertandingan itu kita akan sampaikan yang berkaitan dengan sikap. Jadi itu mungkin kurang lebih penjelasan yang saya bisa jelaskan. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin lebih baik. Mungkin pada kesempatan ini Bapak Guru supaya bisa berikan masukan supaya untuk memperkaya materi kegiatan ini. Jadi saya kembali. Selanjutnya, mari kita menutup semua rangkaian kegiatan ini dengan doa untuk Maya. Kita siapkan hati dalam nama Bapak, terima kasih atas penyertaan yang kami ini. Semoga apa yang kami lakukan